Shalom, selamat berjumpa kembali di School of Faith. Kali ini kita akan membahas Grace for Your Spiritual Growth. Kehidupan Kristen kita adalah seperti sebuah perjalanan. Perjalanan bersama dengan Yesus. Ketika kita berjalan hidup bersama dengan Yesus, kita semakin diubahkan sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Yesus di dalam karakter, di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan hidup ini kita mengandalkan anugerah, mulai dari awal hingga akhir. Berikut ini kita akan melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari yang pertama, disebut juga anugerah universal yang diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Anugerah yang diberikan untuk memampukan kita mengenal Allah, berelasi dengan Allah, dan mampu untuk selalu mencari Allah. Namun dosa memutuskan relasi kita dengan Allah, sehingga Allah perlu mengutus Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia ini untuk memberikan kita keselamatan. Inilah anugerah keselamatan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita meninggalkan hidup kita yang lama atau bertobat, kemudian berpaling kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menerima anugerah keselamatannya, kita memulai hidup baru, memulai lembaran yang baru. Dan di situ Tuhan terus memberikan kita anugerahnya, membuat kita semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus. Disebut juga anugerah transformasi, transforming grace. Kita dari yang dulunya punya kebiasaan buruk, semakin diubahkan. Yang suka berpikiran negatif, berpikiran jahat, semakin diubahkan. Sifat, sikap kita yang mungkin tidak berkenan kepada Allah, yang masih merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri, semakin diubahkan. Dan inilah perjalanan kita setelah kita mulai mengenal Tuhan Yesus. Kita diubahkan, dipulihkan gambar Allah yang ada di dalam kita. Nah, yang terakhir, sampai akhirnya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Dia akan menjemput kita masuk ke dalam kemuliaannya, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Mari teman-teman, selanjutnya kita akan melihat satu persatu. Anugerah universal ini disebut juga common grace, diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Kita semua, Alkitab di Kejadian pasal 1 mengatakan kepada kita, kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya kita memiliki kualitas-kualitas Allah, memiliki kemampuan untuk mengenal Allah, dan memiliki suatu kerinduan ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri kita. Itulah kualitas Allah yang diberikan kepada kita, sehingga selalu ada kerinduan, longing untuk mencari Allah. Dalam hidup kita ini, ada satu tempat di dalam jiwa kita yang disebut God shape atau bentuk Tuhan, yang hanya bisa diisi oleh Allah. Nah, tanpa Allah dalam hidup kita, tanpa Allah memasuki God shape dalam hidup kita, kita akan selalu merasa hampa. Yang berikutnya, anugerah keselamatan. Dosa telah membuat kita terpisah dari Allah, dan hukuman dari dosa adalah maut. Namun Allah begitu mengasihi kita
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang, hidup menjadi contoh bagi kita. Dia disalibkan demi kita, dia bangkit bagi kita. Dan inilah jalan yang dibukakan untuk kita kembali kepada Allah. Ketika kita berjumpa dengan Yesus melalui kesaksian orang lain, melalui firman-firman yang kita baca, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, akhirnya Roh Kudus meyakinkan kita bertobat. Bertobat artinya kita tiba-tiba menyadari, oh hidup saya yang lama itu jauh dari Tuhan. Hidup saya yang lama itu jelek, buruk, merugikan orang lain, merugikan diri saya sendiri. Menyesali, lalu siap meninggalkan. Saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa atau hidup yang di dalam keterpurukan seperti ini. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Kristus, mau dipimpin oleh Kristus. Di saat itu Tuhan memberikan anugerah pengampunan. Artinya yang lama sudah diampuni, kita dibebaskan. Nah, pada saat itu juga Allah memberikan kita anugerah untuk meresponi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi percaya, Yesus sudah mati bagiku, Yesus sudah memberikan keselamatan bagiku, Yesus sudah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Sejak itu, Roh Kristus tinggal dalam hidup kita. Di saat yang sama, selain anugerah pengampunan, forgiving grace, anugerah keselamatan, saving grace, Tuhan juga memberikan kita anugerah pembenaran, justifying grace. Dosa membuat kita seperti seorang yang terdakwa di dalam pengadilan. Ketika kita menerima Kristus, saat itu juga Tuhan mengampuni, lalu membebaskan kita, seakan-akan kita diberikan, ini surat pengampunan. Dosamu yang lama ini sudah saya sobek. Lalu Tuhan menyatakan, sekarang kamu adalah orang bebas, kamu adalah orang benar, kamu tidak lagi terikat oleh dosa-dosa di masa lalu. Segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu, mau dia 2000 ton, mau dia 200 kilo, mau dia 2 kilo atau 2 ons, semua itu sudah dihapus, diampuni. Kita memulai kertas yang baru, clean bill, menjadi orang benar. Nah, Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada kita menuliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kita di dalam Kristus, memulai hidup baru, sebagai orang baru, sebagai murid Yesus, dan anugerah Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Roh Kristus yang tinggal dalam diri kita mulai bekerja, memulihkan gambar Allah yang rusak yang ada di dalam diri kita. Supaya kita bertumbuh menjadi pulih serupa dengan Allah lagi. Dari hidup yang seperti kepompong, yang jelek, kemudian seperti ulat yang menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Dan Wesley menyebut perjalanan serupa dengan Allah ini sebagai kesempurnaan Kristen, Christian perfection. Di sini anugerah pengudusan, anugerah transformasi terus bekerja mengubah kita semakin hari semakin indah, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ini adalah suatu perubahan yang bisa dilihat oleh mata, kita rasakan, orang lain rasakan. Ketika menerima Kristus, maka kita mulai hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam diri kita. Hidup kita bukan lagi dipimpin oleh
kemauan kita sendiri, kemauan orang lain, mulai dipimpin oleh Kristus dan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ini akan terlihat pertumbuhannya. Kita tidak membandingkan dengan orang lain. Misalnya ada teman kita yang sabar. Dia itu sabarnya itu sudah nilai 8. Sebelum mengenal Kristus, kita itu kesabaran mungkin hanya 3. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesal. Setelah menerima Kristus, Roh Kristus mulai bekerja. Sehingga kesabaran kita yang dari 3 makin lama makin bertumbuh. Dulu kalau ada orang yang senggol kita langsung marah. Sekarang tidak lagi. Dulu kalau mau makan dan makannya itu terlambat, kita langsung marah. Sekarang tidak lagi. Semakin lama semakin meningkat. Perbandingannya adalah diri kita. Dan kita bisa melihat diri kita semakin hari semakin sabar, semakin sukacita, semakin kasih, dan orang lain di sekitar kita juga merasakan. Dan pertumbuhan ini akan terus berjalan, dan kita terus memerlukan anugerah di dalam hidup kita setiap hari. Kita berjalan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini kita memerlukan makanan rohani, memerlukan latihan rohani. Yang sering kita kenal yaitu berdoa, membaca firman, ibadah, komsel atau Methodist Disciple Bench, atau membaca buku-buku rohani, mendengarkan khotbah. Di gereja Metodis, latihan rohani ini disebut juga sarana anugerah atau means of grace. Nah, means of grace ini adalah media. Artinya ketika Anda berdoa, ketika Anda ibadah, ketika Anda membaca firman, Roh Allah bekerja mencurahkan anugerahnya melalui doa-doa Anda, melalui pembacaan Alkitab ini. Anugerah Tuhan dicurahkan dan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan kerohanian dan karakter Anda. Ketika Anda membaca, merenungkan tentang buah-buah roh, maka anugerah diberikan. Anda punya kerinduan untuk semakin sukacita. Tuhan memberikan, membantu Anda untuk hidup di dalam sukacita Allah. Itu artinya media. Ketika Anda ibadah, anugerah dicurahkan. Ketika kita datang perjamuan kudus, anugerah dicurahkan melalui roti dan anggur ketika kita datang dengan kerendahan hati dan dengan iman. Dan kita harus terus berlatih sehingga melalui anugerah yang diberikan ini membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin serupa dengan Kristus, hidup kita semakin diubahkan. Nah, itulah perjalanan hidup kita. Sampai saatnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua kita orang yang percaya, kita memiliki iman bahwa Kristus akan menyambut kita masuk ke dalam kemuliaannya, tinggal bersama dengannya untuk selama-lamanya. Anugerah universal, anugerah keselamatan, anugerah transformasi, hingga akhirnya anugerah kemuliaan. Tuhan memberkati.